Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Kevin Mahardika Kumaini dari kelas 10 RPL 1. Di sini, aku ingin menjelaskan bagaimana sih cara menghitung HPP. HPP adalah jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau produk yang dijual. Dengan mengetahui HPP, kita bisa menentukan harga barang yang tepat dan menghitung keuntungan bagi kita atau perusahaan kita. Nah, di sini aku punya tabel HPP, tapi sebelum kita ingin membuat tabel, kita harus jelas dulu nih, kita ingin membuat apa tabel tersebut. Di sini ada contoh tabel laporan satu hari penghasilan penjualan es teh 100 porsi, es teh manis 100 porsi dalam acara Planner Batch 1 September 2025 PT Taplak Moji. Setelah kita membuat alasan mengapa kita membuat tabel tersebut, kita harus tahu juga nih produk yang dijualnya apa. Contohnya kayak di sini, yaitu produk yang dia jual adalah es teh manis 100 porsi dalam acara Planner Batch 1 September 2025. Lalu setelah kita sudah menentukan apa yang ingin kita jual, kita sekarang membuat keterangan dan debit lalu kreditnya. Keterangan di sini kita punya keterangan biaya bahan baku meliputi 5 yang ada dalam sini. Biaya bahan baku adalah biaya yang kita keluarkan untuk membeli barang-barang yang akan kita gunakan untuk menjual ntar ke depannya. Kan di sini karena es teh manis, jadi biaya bahan baku kita beli teh serbuk, gula, es batu, satuan cup plastiknya untuk 100 porsi yang ukuran 22 dan sedotan. Lalu di sini ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja itu adalah biaya atau gaji karyawan yang akan kita berikan ke orang yang membantu kita. Misalkan kalau satu hari ada satu orang yang bantu, berarti kita ngebagi gaji kita 80.000 untuk membayar orang tersebut. Lalu yang terakhir ada biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya yang kita keluarkan untuk menyewa bebas. Kita mau nyewa apa aja nih, misal mau nyewa booth, mau nyewa ruko. Nah, kita masukkan itu di biaya operasional. Lalu kayak seperti meja, banner, sini kita tambahkan banner untuk lebih memperbagus tampilan toko kita agar orang-orang tahu kita ini sedang ngejual apa. Nah, setelah jelasin semua adalah hari ini saya akan menghitung nih. Saya akan menghitung kalau per satuan itu berapa, jadi total semua biayanya itu berapa. Di sini kita punya debit atau kredit. Nah, teh serbuk ini kita belinya sesuai kebutuhan. Kalau misalnya kita beli buat 100 porsi, maka kita bisa nih beli serenceng atau mungkin yang hampir atau pas 100 porsi. Sini kita masukkan di kredit. Gula 1 kg 13.000, kita masukkan ke kredit. Es batu 20.000, kita masukkan ke kredit. Satuan cup plastik yang ukuran 22 untuk 100 porsi, kita masukkan ke kredit. Sedotan untuk 100 porsi, kita masukkan ke kredit. Lalu biaya tenaga kerja satu karyawan per hari itu dengan 80.000. Di biaya personal juga kita ngemasukin bayaran untuk sewa per hari, mau tenda, booth atau ruko dengan 20.000, sama banner harganya itu 15.000. Nah,
setelah semua kita sudah totalin, lalu dari ke 8 harga ini kita totalin nih, dengan kita nambahin semua yang ada di sini tuh berapa. Lalu kita setelah dihitung hasilnya akan kita tambahkan, akan kita bagi. Nah, kan di sini karena hasilnya 213.000, jadi total biaya sama dengan 213.000 rupiah dibagi untuk 100 porsi. Nah, kalau misalkan masih ada yang nanya 100 porsi dari mana, itu dari sini, hasil penjualan es teh manis 100 porsi. Sebelum kita menentukan semua ini, kita juga harus menentukan nih, kita mau jual apa dan kita mau ngejual dalam berapa cup gitu. Karena sih 100 porsi, jadi dibagi 100 porsi. Lalu setelah itu akan keluar hasilnya, yaitu 2130 di sini hasilnya nih. Nah, hasil ini adalah hasil total pendapatan bersih kita setelah bukan di sini 2130 ini adalah hasil dari apa yang udah kita hitung. Dan kalau kita ingin ngejualnya nih, usahakan itu bisa lebih dari segini, karena segitu tuh udah paling mana, misalnya bukan udah paling mahal, tapi sebaiknya kita ngejualnya tuh di atas harga 2130. Karena kalau misalnya kita ngejual di harga inian, kita bisa mengalami kerugian, bisa dalam perusahaan maupun diri sendiri. Oke, terima kasih semuanya yang telah menonton video saya yang menjelaskan tentang tabel HPP. Semoga semuanya paham sama apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.